Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini sesi kita yaitunya bacaan sulit dalam juz 22. Oke, bacaan sulit dalam juz 22. Jadi sekarang kita terus saja yang nomor 1. Di sini dalam surah Al-Ahzab ayat 38 dan 39. Pada ayat 38 dan 39 ini ada dua cara baca. Yang pertama kita baca dari sini, kita mulai dari sini. Dan yang kedua kita baca dari ayat sebelumnya. Jadi sekarang kita masuk cara yang pertama. Kita mulai dari sini. Ini adalah alif lam. Maka ketika di awal alif ini berbaris di atas. Bacanya alladzina yuballighuna. Alladzina. Dan cara yang kedua kita baca dari ayat sebelumnya. Dan di sini ada tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Alif di atasnya kepala huruf shad ini adalah hamzah wasal. Jadi ketika tanwin bertemu dengan hamzah wasal, ini hukumnya nun wiqayah. Bagaimana cara baca nun wiqayah? Tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya bacanya qadaram maqduranil ladzina. Seterusnya dalam ayat 51, di sini ada ya mati sebelumnya baris di atas, setelahnya ada huruf yang dimatikan. Ka ini pendek maka kita matikan. Letaknya pada akhir bacaan. Jadi ini mat lain. Cara bacanya kita panjangkan dua harkat ini baru matikan ka-nya. Kita baca fala junaha alaik. Kita panjangkan minimum dua harkat baru matikan alaik. Dan di sini ada nun tasydid. Kalau berhenti tetap kita dengungkan. Dan nak ini pendek baru matikan. Kita baca ataitahunna kulluhun. Seterusnya dalam ayat 53 kita bertemu di sini dengan qamati. Ti ini pendek maka kita matikan. Jadi di sini ada qamati diiringi dengan tasydid pada akhir bacaan. Ini qalqalah akbar. Cara bacanya kita berhenti sejenak atau 2 detik. Setelah itu baru pantulkan. Kita baca yastahyi minal haqq. Minal haqq. 1, 2, qa. Minal haqq. Dan di sini kita bertemu lagi dengan nun tasydid. Kalau berhenti tetap kita dengungkan. Wa qulubihin. Nah ini pendek maka kita matikan. Wa qulubihin. Bihin. Dengungnya 2 harkat. Seterusnya dalam ayat 55 dan 56 kita bertemu lagi dengan nun tasydid. Maka tetap kita dengungkan dulu. Aimanuhun. Aimanuhun. Pada ayat 56 di sini kita berhenti ada ya tasydid. Maka cara bacanya kembali kepada kaidah tasydidnya, yaitu harus ditekan. Contoh bacanya yusalluna 'alan nabi. Nabi. Nah, kita tekan karena ada tasydidnya.
Yusalluna 'alan nabi. Seterusnya dalam ayat 59 kita bertemu lagi dengan nun tasydid, maka tetap kita dengungkan. Min jalabibihin, jalabibihin. Dan di sini ada ya mati sebelumnya baris di atas, setelahnya ada huruf yang dimatikan. Nah, ini pendek maka kita matikan dan letaknya pada akhir bacaan. Ini mad lain. Kita panjangkan minimum 2 harakat baru matikan nunnya. Kita baca fala yu'dzain, fala yu'dzain. Seterusnya dalam ayat 66 dan 67 di sini ada sifir mustatil. Sifir mustatil ini ada 2 cara baca. Kalau kita waqaf atau berhenti di sini itu menjadi panjang. Contohnya wa ata'nar rasulah. Sama dengan ini fa adalluna sabila. Kalau berhenti kita baca panjang. Tapi kalau kita wasolkan ketika kita teruskan ini menjadi pendek. Kita baca wa ata'nar rasula wa qalu, rasula wa qalu, menjadi pendek. Yang ini fa'adalluna sabila rabbana. Ketika berhenti dibaca panjang, ketika kita teruskan menjadi pendek. Seterusnya dalam ayat 28, di sini ada tanda mat bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Ini mad lazim kilmi mutsaqqal. Cara bacanya kita panjangkan ka ini 6 harakat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Kita baca illa kaffatan linnas, kaffatan linnas. Seterusnya dalam ayat 31 di sini kita bertemu lagi dengan tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Alif di atasnya kepala huruf shad, ini hamzah wasol. Maka cara bacanya adalah tanwin ini kita buang barisnya 1, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Bacanya ba'duhum ila ba'dinil qawla yaqul, ba'dinil qawla, ba'dinil qawla. Seterusnya dalam ayat 43 di sini ada tanwin atas. Tanwin atas ketika berhenti ini adalah mad iwad, maka ini kita panjangkan. Untuk mudah fahamnya, tanwin ini kita buang barisnya 1, kita ganti dengan alif. Kita baca ifkum muftara, panjang 2 harakat. Ifkum muftara. Seterusnya dalam ayat 13 surah Fatir, di sini ada bertemu lagi dengan tanwin atas. Tanwin atas ketika berhenti ini adalah mad iwad. Jadi untuk mudah fahamnya, tanwin ini kita buang 1 barisnya, kita ganti dengan alif. Bacanya li ajalim musamma, musamma. Di sini kita bertemu dengan 2 huruf mati. Lam mati, ku ini pendek maka kita matikan. Jadi di sini ada 2 huruf mati. Dua-duanya tetap kita baca. Contohnya Rabbukum lahul mulk, mulk. Ka ini ada hamasnya, ada anginnya. Lahul mulk, mesti terdengar ka-nya. Lahul mulk. Seterusnya dalam ayat 28 di sini ada tanda mat bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Ini mad lazim kilmi mutsaqqal.
Cara bacanya wa ini kita panjangkan 6 harkat baru masuk kepada huruf yang ada tasydid. Cara bacanya wa ini kita panjangkan 6 harkat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Kita baca wad-dawabbi wal an'am. Wad-dawabbi wal an'am. Wa ini kita panjangkan 6 harkat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Sedangkan di sini ada kalimah yang tidak biasa. Ini la dan ini ma. Ma ini panjang karena tanda mat dan alif kecil. Ma panjang karena tanda mat dan alif kecil. Dan setelahnya ada hamzah di atas waw. Yang dibaca adalah hamzahnya. Dan hamzah ini berbaris di depan. Maka ketika hamzah berbaris di depan ini pendek. Dikarenakan pendek pada akhir bacaan, maka hamzah ini kita matikan. Kita baca min ibadihil ulama. Ada bunyi hamzahnya, bunyi a. Ulama. Kita panjangkan 6 harkat baru masuk ke hamzah matinya. Ulama. Seterusnya dalam ayat 31 kita bertemu lagi dengan ya mati, sebelumnya baris atas, setelahnya ada huruf yang dimatikan. Ini pendek maka kita matikan dan letaknya di sini pada akhir bacaan. Ini mat lain. Cara bacanya kita panjangkan ini minimum 2 harkat baru matikan hanya. Contoh baina yadai. Seterusnya dalam ayat 42 dan 43 di sini ada 2 cara baca. Yang pertama kita baca dari sini dan yang kedua kita sambung dari ayat sebelumnya. Jadi cara yang pertama kita mulai dari sini. Ini adalah alif, di atasnya kepala huruf shad, ini hamzah wasal. Cara membaca hamzah wasal ini dengan melihat huruf yang ketiga. 1, 2, 3. Jadi ketika huruf yang ketiga berbaris di bawah, maka hamzah wasal berbaris di bawah. Kita baca istikbaran fil ard. Istikbaran fil ard. Dan cara baca yang kedua, di sini ada tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Ini nun wiqayah. Cara baca nun wiqayah, tanwin ini kita buang barisnya 1, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca illa nufuran istikbara. Nufuran istikbara. Seterusnya dalam surah Yasin ayat 1, ini surah yang biasa kita baca dan pun kita semua sudah tahu cara bacanya. Jadi ini adalah huruf fawatihus suwar. Huruf fawatihus suwar itu harus dibaca satu-satu. Ini ya, ini sin. Ya, sin dibaca sesuai dengan huruf hijaiyahnya. Dibaca sesuai dengan ejaan huruf hijaiyah. Dan ya ini kita panjangkan 2 harkat, sedangkan sin 6 harkat. Kita baca Yasin. Yasin. Seterusnya dalam ayat 21, di sini ada hamzah wasal. Ada alif di atasnya kepala huruf shad, ini hamzah wasal. Jadi cara baca hamzah wasal ini dengan melihat huruf yang ketiga. Yang pertama alif, yang kedua di sini ada ta mati. Dalam huruf yang ada tasydid di sini ada 2 ta. Jadi ta yang pertama mati, ta yang kedua berbaris di atas. Jadi huruf yang ketiga adalah ta yang berbaris di atas. Maka ketika huruf yang ketiga berbaris di atas, maka hamzah wasal berbaris di bawah. Kita baca ittabi'u. Ittabi'u.
Jadi itulah bacaan sulit dalam juz 22. Semoga kita bisa memahaminya. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share kepada lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.